kita satu doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga waktu serta kesempatan bagi kami di dalam kami mendengarkan serta memuji serta membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami akan belajar bersama-sama tentang firman. Hamba-Mu yang akan membawakan firman, mari kiranya Engkau memperlengkapi, sehingga bukan kepintaran hamba-Mu, bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu akan jalannya ibadah kami ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keluar dari tempat ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman dengan benar. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saat ini kita memperingati dekat ini Natal kan. Orang-orang tunggu tanggal 25 Desember, orang menikmati akan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen sedunia mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saat ini memang kalau orang berpikir bahwa memang kalau orang hidup di dunia ini cuma sementara. Apa yang harus orang lakukan agar supaya kehidupan kita ini baik adanya? Memang kehidupan ini memang tidak gampang, tidak aman-aman saja. Selama manusia hidup di dunia ini banyak tantangan, rintangan yang orang alami. Ketika ada Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kalau kita melihat mulai dari sejarahnya manusia di Taman Eden, rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan ini membuat manusia itu ya sudah diusir dari Taman Eden, sehingga kalau mau pikir sudah tidak ada lagi keselamatan. Tetapi karena Allah begitu cinta kepada manusia, sehingga Dia utus anaknya yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah Sang Firman. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Sang Firman itu. Ayat 14 Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, dialah Yesus Kristus, dialah Isa Al-Masih, dia adalah Yeshua Masih. Ketika orang beriman dipercaya sungguh-sungguh di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, di dalam Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka kita akan selamat. Bukan cuma sampai di situ, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Orang Kristen satu-satunya jalan keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini lebih cerita. Ada 3 orang Majus. Kalau orang itu ada kebanyakan orang belum tahu siapa ini nama orang Majus ini. Ada 3. Melchior, Belsasar, Kaspar. Dorang ini adalah Raja Timur. Dorang melihat bintang dari timur. Oh, ini kan rupanya ada raja yang lahir di Bethlehem. Sehingga orang mengikuti jalan bintang. Akhirnya apa? Dorang bertemu dengan seorang raja yang namanya Herodes. Herodes yang waktu itu namanya Herodes Agung, dia penguasa di kerajaan Yudea. Nah, ini Herodes dengar, oh ternyata ada seorang raja yang akan menggantikan dia. Tetapi bukan seperti itu. Yesus adalah raja dunia yang akan menyelamatkan manusia. Tetapi karena pikiran Herodes ini, dia pikir, aduh, ada yang mau ganti pada dia. Lebih baik kita mencari tahu dari kabar kebenaran di mana, supaya dia akan membunuh. Akhirnya dia bilang lagi 3 orang Majus, mau dikasih kabar di mana dia berada. Kalau mau aku dapat bilang Pak kita juga akan mau sujud menyembah dia. Tetapi
Herodes ini bukan seperti itu, tujuannya adalah membunuh. Tetapi ini 3 orang majus, orang cari, akhirnya orang dapat Tuhan Yesus di kandang yang hina. Nak sama dengan orang ini, orang enak boleh tidur di gedung ini, orang ke fasilitas Bapak Ibu, saudara sekalian boleh duduk enak dengan firman Tuhan. Dulu mau dengar firman bagaimana? Orang rindu mau cari firman, tetapi firman itu tidak ada. Lahirnya sang juru selamat Mesias ialah Yesus Kristus. Sehingga apa? Ini orang majus ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bilang, aduh, so ini dia raja dunia, so ini dia yang penyelamat, akan menyelamatkan manusia. Orang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Orang manusia apa yang orang persembahkan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mati untuk kita. Tuh lewat pengorbanan Tuhan Yesus, apa yang orang mau kasih? Orang harus apa? Salah satunya bertobat. Bertobat kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus sementara mengetuk pintu daripada Bapak Ibu saudara sekalian. Sadar, kembali ke jalan benar. Jika kau mencintai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mengubah hidupmu. Tuhan Yesus akan apa? Setiap kali ada masalah hidup ini, pasti ketika orang bawa di kaki Tuhan Yesus, pasti akan ada jalan keluar. Berdoa, berdoa, berdoa. Jangan pernah berputus asa. Ini Alkitab, firman ini. Di dalam Lukas 24 ayat 45, Tuhan Yesus ketika dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Kalau orang rajin baca firman Alkitab ini, Tuhan akan apa? Membuka masalah hidup kita. Yang sakit akan disembuhkan. Sehingga orang itu fokus pada Tuhan Yesus. Enak kalau orang hidup dalam Tuhan Yesus. Setiap hari kalau di kamar, menyanyi, baca Alkitab, rajin-rajin berdoa. Bahku sayang, kalau di sini ada apa? Ada masalah hidup, mungkin ada marah pada apa? Keluarga mulai saat ini berdamai dengan keluarga. Karena Tuhan Yesus lahir supaya orang ini bisa diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, pasti tidak akan ada jalan keselamatan. Mulai saat ini orang belajar hidup di dalam Tuhan. Percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan. Dan ketika Bapak Ibu saudara sekalian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti Tuhan akan mencintai orang, menyayangi orang, dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi cuma 10 menit kan?